Selamat pagi pemirsa, senang sekali VNews kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Nafa Syahila, sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda dengan dua berita utama pada pagi hari ini. Semua telah kami rangkum dalam VNews. Ramainya pedagang takjil Kota Sukabumi, Kecamatan Baros menjadi pilihan tempat berburu takjil bagi warga setempat. Sebab ramainya warga berburu takjil, hal ini menimbulkan titik kemacetan pada daerah tersebut. Pedagang takjil yang memadati bahu jalan pada Kamis sore di Kecamatan Baros, Sukabumi menjadi pilihan warga untuk membeli takjil jelang buka puasa. Hal ini sudah terjadi sejak awal bulan puasa ditentukan. Pembeli takjil terus meningkat setiap harinya, hingga menjadi penyebab titik kemacetan daerah setempat. Namun, warga Kecamatan Baros menanggapinya dengan respon positif, sebab hanya terjadi saat bulan Ramadan saja. Selain itu, hal ini merupakan bentuk antusias warga dan juga sudah menjadi tradisi pada saat bulan Ramadan. Pedagang takjil yang terdapat di daerah tersebut sangat beragam, mulai dari minuman segar, makanan, jajanan ringan, hingga makanan berat dapat ditemukan dengan mudah. Tak heran bahwa tingginya antusiasme warga terhadap kegiatan ngabuburit sembari mencari takjil ini kerap dilakukan. Dan hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menikmati suasana bulan Ramadan yang hanya terjadi setahun sekali. Baik pemirsa, saya di sini akan mewawancarai salah satu pengunjung yang sedang mencari takjil untuk berbuka puasa. Di sini lagi beli apa aja? Aku lagi nunggu lumpia basah tadi. Oh, oke. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi di sekitaran takjil ini? Sekitaran sini tuh banyak banget. Yang pertama yang tadi lumpia basah, terus di situ ada telur gulung sama minuman yang seger-seger. Oke, biasanya suka beli lumpia basah aja atau yang lain? Pasti sama minuman juga, kan Oke. biar sepasang. Minumannya biasanya apa nih? Kalau boleh tahu? Minumannya ada capcin di sana. Gitu. Oh, oke. Nah, saya juga akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sekitaran sini. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak jualan apa aja? Ini basreng, tahu bulat, sama tahu pedas. Oke, Bapak ini kan udah bulan Ramadan nih ya Pak. Ada nggak sih perbedaan antara bulan Ramadan sama bulan biasa? Ada sih perbedaan. Kalau bulan puasa ramenya sore, ya kalau hari-hari biasa di sekolah. Oke. Ya kadang ya kalau puasa kadang-kadang ramenya kalau nggak hujan. Kalau hujannya ya Sehari bisa habis berapa porsi sih Pak? banyak sih. Paling pendapatan sehari 300 ya gitu. Baik, mungkin terima kasih ya Pak. Baik pemirsa, sekian dari saya Fatia Aulia mengabarkan dari lokasi. Saya kembalikan di studio. Telah terjadi kehilangan motor trail milik mahasiswa Sekolah Vokasi PB Sukabumi. Pelaku dari aksi tersebut diduga adalah warga yang sudah memantau sejak lama. Aksi pencurian sepeda motor di Kota Sukabumi, Jawa Barat marak terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri. Namun, baru-baru ini polisi mendapatkan laporan mengenai seorang pencuri motor nekat beraksi di keramaian pada siang hari. Aksinya pun terlihat oleh beberapa saksi, namun tetap tak bisa dihentikan. Sebab warga tidak merasa curiga bahwa motor tersebut sedang dicuri oleh pelaku curanmor. Bersama rekan saya, Fatia Aulia, kita simak kajian berita selengkapnya. Baik pemirsa, kembali lagi sama saya Fatia. Saya akan melaporkan di lokasi kejadian. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya? Kejadiannya tuh Rabu pagi dini hari sih. Oke. Jam 2.54. Boleh diceritain kronologinya kayak gimana? Kronologinya tuh jadi awal mulanya tuh si pelaku tuh lama tuh bolak-balik di depan gerbang kosan. Lumayan lama, mungkin karena si gemboknya lama dibobolnya juga. Terus habis itu udah berhasil tuh ngebobol. Dia berhasil masuk, langsung ngebobol motor saya. Oh, jadi ini tuh langsung kalau pernah sempat ada curiga itu nggak sih? Nggak ada sih, sebelumnya tuh nggak ada. Udah sempat pernah lapor ke Polsek setempat? Langsung. Jadi paginya saya langsung lapor ke Polsek setempat. Oke, terus apa tindak lanjut dari Polseknya? Melakukan penyidikan sama pengolahan TKP gitu. Oke.
mungkin sekian. Terima kasih ya. Baik, Mbak Nisa, saya Fatia Aulia. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, kita beralih pada Taman Wisata Stroberi yang cukup terkenal di Kota Sukabumi. Setiap titik tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi kunjungan keluarga, salah satunya adalah Taman Wisata Stroberi Sukabumi, yang menyediakan mulai dari tempat wisata, kuliner, dan fasilitas lainnya yang dapat Anda nikmati bersama keluarga atau orang-orang terdekat Anda. Kira-kira bagaimana sih keseruan memetik buah stroberi yang segar secara langsung? Berikut liputan wisata Taman Stroberi hanya untuk Anda. Lokasi, kondisi cuaca, serta suhu yang sejuk membuat tanaman stroberi memiliki kesuburan tanah tersendiri yang sangat cocok untuk menanam tanaman stroberi. Taman Stroberi Sukabumi merupakan salah satu tempat wisata keluarga yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di Indonesia sendiri, daerah-daerah dataran tinggi hampir semua memiliki kebun stroberi. Tak jarang pula, buah stroberi menjadi alasan didirikannya objek wisata. Merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya adalah salah satu keunikan dari wisata Taman Stroberi Sukabumi. Tak lazim rasanya jika kita tidak memetik langsung dari pohonnya. Wisata Taman Stroberi memiliki luas area kurang lebih sekitar 2 hektar yang diisi dengan berbagai macam-macam tempat hiburan. Salah satunya adalah kebun stroberi itu sendiri. Agrowisata yang letak di Provinsi Jawa Barat ini terbagi menjadi 2 area, yaitu terdapat 2 area terbuka dan area privacy. Halo pemirsa, saya sedang berada di kebun stroberi semi outdoor, yang dimana kita akan langsung mengambil buah stroberi langsung dari pohonnya. Nah, alangkah baiknya jika kita mengambil stroberi secukupnya, karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya sebuah stroberi ini tidak atau cepat membusuk jika berada di ruangan. Warna merah menggoda menjadi ciri khas dari buah stroberi yang memiliki rasa manis, cenderung asam, memberikan sensasi tersendiri saat berada di mulut. Stroberi yang tumbuh di Taman Stroberi memiliki bentuk dan warna yang amat menggoda untuk dipetik. Nah, baik pemirsa, selain memetik buah stroberi, kita juga bisa ada tempat wisata lainnya seperti memancing, dan bisa juga kalian bersantai bersama keluarga di saung yang telah disediakan oleh wisata ini. Apa aja sih yang ada di Taman Stroberi Sukabumi ini? Kalau Taman Stroberi, kita dari depan dulu ya. Kalau di depan kita ada pemancingan harian buat yang suka mancing kayak gitu. Masuknya pakai tiket. Okay. Kalau dari pagi 50.000 sampai sore, kalau setengah hari 35.000. Oke. Terus ke depan sedikit ada pila satu malam harga 1 juta rupiah. Itu pila buat keluarga, 2 keluarga atau 1 keluarga kayak gitu. Terus kita di sini punya lesehan, bisa sambil mancing. Kalau ada keluarga yang pengen refreshing, masuk ke sini kan sambil makan sambil mancing kayak gitu. Yeah. Kalau buat anak-anaknya kita disediain taman stroberi, jadi kita bisa petik stroberi gitu. Kalau masuknya nggak bayar, cuma tamu metik dulu, terus ditimbang, yang dibayarnya. Iya. Per onnya 10.000. Oh, Ya. Iya. Asalnya dari mana? Untuk asal saya dari Bogor. Kebetulan sekarang lagi liburan ke Sukabumi sih. Oke. Apa sih yang daya tarik buat Bapak bisa datang ke sini? Mungkin kalau daya tarik saya tersendiri karena saya juga punya adik kecil lah. Adik kecil itu pengennya ke tempat-tempat stroberi segala macam. Tapi kalau untuk ayah saya ataupun saya itu lebih ke tempat yang mancing atau mungkin ke nyoba kuliner di sini sih. Oke, jadi berarti Taman Stroberi ini pas banget ya? Iya, betul. Selain berkebun, wisata Taman Stroberi memiliki tempat hiburan lainnya, seperti memancing, playground, dan kuliner. Untuk memancing ikan-ikan yang berada di kolam ikan wisata Taman Stroberi Sukabumi dibanderol dengan harga perharinya yaitu Rp50.000. Jika tidak membawa alat pancing, pihak wisata akan menyediakan penyewaan alat pancing tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp10.000. Ikan-ikan yang berada di kolam pemancingan ikan Taman Stroberi sangat beragam, mulai dari ikan mas, ikan nila, ikan gurame, dan lain-lainnya.
Tidak sampai di situ, terdapat beberapa fasilitas lainnya yang dimiliki oleh tempat wisata ini, seperti playground untuk bermain anak-anak, menginap hotel wisma ataupun villa. Selain dari itu, di sini juga menyediakan tempat untuk acara resepsi dan yang terakhir yaitu kuliner. Tentunya menikmati liburan dengan keluarga atau orang terdekat di Taman Strawberry Sukabumi merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi para pemirsa yang ingin memiliki rencana liburan di akhir pekan dengan fasilitas yang menarik mulai dari pemetik buah strawberry hingga kuliner, semua tersedia di Taman Strawberry Sukabumi. Fatia Aulia, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Baik pemirsa, wisata Taman Strawberry sebagai tempat rekomendasi liburan keluarga sekaligus penutup dari liputan saat ini. Demikian rangkuman informasi untuk Anda. Saya Nafa Syahila pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa di News esok hari. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Vnews kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Fatia Aulia, sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Dengan 3 berita utama pada pagi hari ini, semua telah kami rangkum dalam Vnews. Mendaftar pelatihan Sukabumi Kece dari pemerintahan Kota Sukabumi, Jawa Barat dengan berbagai jenis pelatihan yang menarik. Menjelang Lebaran, Polres Lantas Kota Sukabumi menghimbau bagi para pemudik untuk berhati-hati dalam perjalanan mudik keluar maupun ke dalam Kota Sukabumi. Berburu spot foto dengan pemandangan landscape yang menghadap Kota Sukabumi dari view yang berbeda, wisata tersembunyi Karang Barat. Masuk pada berita pertama, pemerintahan Kota Sukabumi menggelar pelatihan Sukabumi Kelurahan dengan tema Entrepreneurship Center atau Sukabumi Kece. Program Sukabumi Kece digulirkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi dengan menciptakan wirausaha bagi generasi muda. Adapun fasilitas yang tersedia, Sukabumi Kece memberikan pelatihan kewirausahaan pada generasi muda usia produktif, disertai dengan pendamping, usaha, dan modal bagi para beberapa peserta yang beruntung. Program pelatihan Sukabumi Kece akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Mei 2023. Lokasi pelatihan Sukabumi Kece ini di antaranya di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi dengan Koperasi Darussalam Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lumur Situ, Kota Sukabumi. Sukabumi Kece adalah program pendidikan dan ekonomi maka mereka mendapatkan kesejahteraan dengan tujuan untuk seluruh warga masyarakat Sukabumi bisa memiliki diri sendiri menjadi entrepreneur atau pengusaha. Di mana program ini berjalan selama masa beliau menjadi wali kota dengan target peserta sebanyak 1.000 Program pelatihan Sukabumi Kece ini terbuka untuk umum, tetapi dibatasi timing waktu dan usia. Pertama, ini khusus warga kota. Nah, tahun ini pun saya masih dijatahkan 700 orang untuk masih di SMK Negeri 3 dengan 7 jenis vokasi yang akan dilaksanakan di sini. Tujuannya ya tentu saja untuk membentuk wirausaha baru, karena ini seluruh warga masyarakat yang sudah punya bisnis maupun yang belum punya bisnis. Tujuannya yang belum punya bisnis yang sampai mereka bingung selesai sekolah dan mereka tidak melanjutkan kuliah, saya harus kemana dan bagaimana. Di satu kelas saya menghitung 20 orang untuk 2 guru. Jadi kelasnya menarik bagi saya. Kenapa? Meskipun saya misalnya murid di SMK 3 misalnya, tapi belum tentu jadi SMK. Jadi tujuannya ada kenapa ada vokasi baru. Jika kita diajarkan
continue tentang ini mengajarkan langsung biasanya baru di mana bahagia pemerintah daerah memikirkan anak-anak itu orang yang memiliki pelatihan yang bagaimana berurusan sehingga dia manis makan ya snack dapat langsung juga oke. Terus metode pelajaran enggak, jadi dia juga dapat belajar. Jadi kenapa sih tidak dimanfaatkan mereka? Adapun pelatihan yang tersedia mencakup pelatihan terkait busana, kuliner, kecantikan, foto produk, perhotelan, zero waste gantries anyaman bambu, serta di bidang pertanian. Karena saya merasa program ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan saya, terutama menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri. Saya mengetahui program ini dari sosial media. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat, terutama anak muda, untuk menjadi wirausaha muda. Sesuai dengan target yang telah dicanangkan, program Sukabumi Kece ditargetkan dapat diikuti oleh 1.500 orang yang diharapkan mampu menjadi wirausaha muda di kota Sukabumi. Masuk pada berita selanjutnya. Menjelang libur arus mudik dan balik lebaran tahun 2023, jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota mempersiapkan berbagai macam strategi dalam penanganan arus mudik. Pihak kepolisian Satlantas Polres Sukabumi menghimbau kepada para warga Sukabumi untuk berhati-hati dalam berkendara saat mudik dengan selalu memperhatikan kondisi kesehatan dari pengendara serta kendaraannya. Adapun persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari persiapan personil, sarana prasarana, pos pengamanan pos PAM, pos pelayanan posyan, rest area, rambu petunjuk arah, serta perbaikan jalan berkendara yang berlubang di daerah Sukabumi. Yang sudah kami ambil dari sekarang, kami sudah melaksanakan ramcek kendaraan umum, ya, dengan memeriksa kendaraan-kendaraan umum yang akan dipakai atau digunakan dalam mudik tersebut. Ramcek ini kita masukkan adalah untuk mengecek kelengkapan dan kelaikan jalan kendaraan-kendaraan umum yang akan digunakan dalam suasana mudik nanti. Berbagai macam strategi serta langkah-langkah persiapan mudik telah dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Kota Sukabumi, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Oke, untuk masalah lalu lintas mudik ini kayaknya rame ya, soalnya pada mudik tanggal 13 awal. Kalau misalkan mudik akhir gitu pasti macet. Untuk persiapan saya udah persiapin dari jauh hari ya. Udah dari tanggal 1 yang lalu itu udah siap-siap mau mudik biar gak macet. Baik, kita beralih pada wisata Bukit Karangparat yang berlokasi di Kecamatan Kebun Mangun, Sukabumi. Dengan pemandangan yang indah dan suasana yang asri dapat dirasakan pada bukit tersebut. Karangparat Sukabumi menjadi tempat pilihan wisata hits masa kini bagi para masyarakat Sukabumi. Tempat tersebut menjadi tujuan bagi para pecinta wisata dalam maupun luar Sukabumi. Destinasi dengan panorama alam dan romantis di Sukabumi, disertai fasilitas yang mumpuni bagi para wisatawan yang ingin Pada saat weekend, rasanya sangat pas sekali apabila kita berkunjung ke salah satu objek wisata yang dapat menenangkan hati dan juga untuk rehat sejenak dari hingar-bingar kota. Menuju akhir pekan, sudah saatnya kita menentukan destinasi wisata mana yang akan kita tuju untuk melepas penat. Seperti saya contohnya, saya sekarang berada di Karangparat. Tempat wisata ini berada di Kebun Manggul, Kecamatan Gunung Puru, Kabupaten Sukabumi. Yuk ikutin saya untuk menjelajahi tempat wisata ini. Bukit Karangparat menjadi tujuan bagi para pecinta wisata baik dalam maupun luar Sukabumi. Destinasi dengan panorama alam dan romantis di Sukabumi ini disertai fasilitas yang mumpuni bagi para wisatawan yang ingin berfoto-foto. Keindahan alam menjadi sajian utama di objek wisata Karangparat sehingga banyak orang yang datang untuk melepas penat
atau menghabiskan waktu bersama orang terdekatnya. Bentang alam suasana pedesaan menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan yang ingin melepas beban pikiran. Selain indahnya pemandangan, tiket masuk dalam tempat wisata ini pun tidak merogoh kocek dalam. Kalian hanya perlu menyediakan 10.000 saja untuk tiket masuk dan sudah termasuk biaya parkir motor. Sejarah dari dulu kan rupanya tahun 2017 itu pertama-tama kan banyak yang kesini teh dari sekolah biasa itu kan kalau sebenarnya itu program biasanya ya dari orang-orang sini, terus kan orang sini pemuda-pemuda sini berikut yang jadi pengelola di sini namanya bangun saung-saung itu dari bambu, terus berjalan waktu semakin kesini booming ramai. Gunung yang tinggi, sawah yang terbentang luas, serta banyaknya batuan karang dapat kalian lihat ketika kalian berkunjung ke wisata Karangpara. Adapun fasilitas yang disediakan pada wisata di Bukit Karangpara, diantaranya yaitu area parkir yang luas, warung-warung tempat makan, sarana camping yang luas, dan berbagai gazebo untuk memandang alam di ketinggian. Para wisatawan dapat menikmati keindahan pedesaan dari ketinggian sambil berburu spot foto yang menarik. Selain itu, Bukit Karangpara tersedia beberapa jembatan kayu yang indah. Saat berada di lokasi Karangpara, wisatawan selain dimanjakan oleh seminirnya angin pegunungan yang sejuk, bisa juga memandang lepas ke arah selatan dengan hamparan pemandangan alam yang luas yang dibatasi oleh Gunung Arca seperti di Geopark. Gimana sih menurut AA tempat wisata ini? Bagus sih. Menurut AA, kenapa milih tempat wisata ini? Apa karena indah atau dekat atau murah? Murah sama dekat. Kita bisa melihat dengan jelas hamparan kawasan pabrik Cemen Jawa, gugusan wilayah Kecamatan Cikembar, dan memandang kota Sukabumi wilayah selatannya. Sementara bila memandang ke arah utara, bisa melihat gugusan Bukit Karang yang masih alami. Nah, setelah kalian mengetahui apa aja sih keindahan di Bukit Karangpara ini, kalian penasaran gak sih untuk berkunjung ke tempat ini? Oke, selain tiketnya yang murah, kalian akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih, saya Nafa Syahila selaku tim liputan melaporkan untuk VNews. Baik pemirsa, wisata Bukit Karangpara sebagai tempat rekomendasi liburan dengan pemandangan kota Sukabumi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Demikian rangkuman informasi untuk Anda. Saya Fatia Lia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dalam video esok hari. Mas, minum dulu. Dikala kegerahan datang, selalu ada segar. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda bersama saya Muhammad Noval. Sejumlah berita informasi terkini dan teraktual akan kami hadirkan dan kami sediakan untuk Anda dengan 4 berita utama pada pagi hari ini. Semua telah kami rangkum dalam VNews. Seluruh masyarakat Desa Gabus Kulon, Indramayu ikut meramaikan pawai malam takbiran 1444 Hijriah. Acara yang diikuti oleh seluruh masyarakat ini berlangsung meriah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Timur dihadiri oleh ratusan jemaat dan berlangsung khidmat. Museum Gedung Juang 45 Bekasi menjadi destinasi yang wajib Anda kunjungi ketika berada di daerah Bekasi. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan destinasi legendaris bagi warga Jakarta. Tak hanya di ibu kota, sejumlah daerah melaksanakan pawai malam takbiran jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Salah satunya adalah Desa Gabus Kulon, Indramayu. Pawai ini diikuti oleh ratusan warga muslim ini di Desa Kulon Indramayu dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tidak ketinggalan, warga lintas agama pun ikut memeriahkan pawai malam takbiran ini. Saat malam, terlihat banyaknya kendaraan roda 2 serta roda 4 yang memadati Jalan Raya Gabus Kulon untuk mengikuti pawai malam takbiran.
Titik kumpul pawai ini berada di kantor PUU Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu. Udah 3 periode PUU yang udah berjalan. Berarti sekitar 25 tahunan. Untuk kesemangatan setiap blok mengirimkan kontingen, ya biar ada kesemangatan, namanya menyambut kemenangan lah. Iya, hari raya kita menyambut kemenangan, hari raya Idul Fitri. Kendaraan para masyarakat yang ikut serta dalam pawai ini dipimpin oleh mobil dari pihak kepolisian. Hal ini dilakukan agar mengurangi kemacetan lalu lintas, sebab para masyarakat mengikuti arahan pihak kepolisian. Kami mengimbau supaya mereka tetap mengikuti, karena ada pengawalan, mereka harus mengikuti pengawal yang di depan, kemudian juga tertib, yang membawa kendaraan tidak boleh menggunakan knalpot racing karena bisa mengganggu masyarakat di jalan, yang naik mobil pun harus tertib, tidak boleh, mereka harus mengikuti prosedur yang sudah kita buat. Saya senang sekali pawai ini diadakannya kembali dan antusiasme para warga juga sangat baik. Saya harap tradisi ini akan tetap dilaksanakan di tahun berikutnya. Jumlah kendaraan dihias oleh warga dari masing-masing RT. Lalu kendaraan yang sudah dihias tersebut mengenai rute yang jalan yang sudah ditentukan. Pawai ini dilaksanakan pada Isya hingga pukul 11 malam. Pawai ini diadakan selain untuk memperkuat keluarga masyarakat Desa Gabus Kulon, juga untuk meningkatkan kreativitas terutama pada generasi muda. Sejumlah daerah serentak mengikuti pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Sabtu 22 April 2023. Pada hari Kamis 20 April 2023, pemerintah melakukan sidang isbat yang menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Masjid Al-Muhajirin Bekasi Timur mengelola sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Sabtu. Umat muslim di sekitar masjid memenuhi tempat hingga ke halaman masjid. Bertindak sebagai khotib dan imam dalam sholat Idul Fitri ini adalah Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Dr. Zainal Syarif. Alhamdulillah, Kecamatan Durenjaya sudah mempersiapkan untuk sholat Id. Di persiapannya dari mulai tingkat RT RW, ya, kemudian pelaksanaan dilakukan di lapangan Blok B. Alhamdulillah, animo masyarakat yang hadir cukup banyak, dihadiri oleh seluruh warga Durenjaya. Muslim setempat beramai-ramai datang ke Masjid Al-Muhajirin Bekasi Timur untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka datang bersama sanak saudaranya. Ramainya jemaah yang datang membuat mereka berinisiatif untuk menyiapkan tikar sebagai alas mereka beribadah. Harapan Ibu semoga ke depan tambah bertakwa, ibadahnya, menjalani sunnah-sunnahnya semua. Para jemaah Masjid Al-Muhajirin melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan hikmat dan tertib. Baik, kita beralih pada destinasi wisata Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi yang menjadi tempat hits bagi kalangan muda. Serta selanjutnya ada Taman Marga Satwa Ragunan yang menjadi pilihan destinasi untuk liburan keluarga. Museum merupakan destinasi wisata yang ramai dikunci oleh kalangan muda. Salah satunya adalah Museum Gedung Juang 45 Bekasi. Museum ini juga merupakan museum pertama di daerah Jabodetabek yang memiliki ruang digital mengenai sejarah gedung dan juga benda prasasti pada zaman dahulu. Pada saat weekend, rasanya sangat pas sekali apabila kita berkunjung ke salah satu destinasi wisata di daerah Bekasi. Museum ini merupakan objek wisata yang belum lama ini diresmikan. Halo pemirsa VNews, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahma. Menuju akhir pekan, sudah saatnya kita mencari tempat wisata yang dapat kita kunjungi. Saat ini saya sedang berada di Museum Gedung Juang 45 Bekasi, tepatnya di Tambun Selatan. Ketika melangkahkan kaki ke museum, Anda akan langsung disuguhkan dengan bangunan museum yang megah serta artistik, dan di depan pintu masuk Anda akan bertemu dengan beberapa petugas museum yang akan menyambut Anda. Selain bangunannya yang kokoh, megah, artistik, dan memiliki banyak sejarah di dalamnya, Museum Gedung Juang 45 ini juga merupakan destinasi wisata yang tidak dikenai tarif ketika Anda berkunjung ke wisata ini. Setelah memasuki museum, Anda akan melihat meja resepsionis untuk mendata, serta Anda akan diberi pilihan untuk menggunakan tour guide atau tidak. Setelah petugas mendata diri Anda, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menuju ke Hall of Fame. Hall of Fame secara umum merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas prestasinya, sehingga Hall of Fame di museum ini berisikan daftar bupati yang telah mengabdi untuk Bekasi.
Pada bagian Hall of Fame juga terdapat meja digital yang menampilkan foto bupati dari masa ke masa. Gedung Juang Tambun yang kini sudah berubah menjadi Museum Bekasi memiliki banyak daya tarik. Salah satunya yakni segala bentuk ornamen gedung yang masih asli. Banyak ruangan yang menampilkan foto bersejarah dari sebelum penjajahan hingga masa kemerdekaan. Jika kita melipir ke ruangan sebelah Hall of Fame, terdapat banyak sekali prasasti asli yang telah ditemukan, sehingga kami tidak dapat mengambil gambarnya. Selanjutnya banyak sekali informasi mengenai prasasti tersebut yang berbentuk digital. Semuanya telah terangkum dalam buku digital sehingga Anda dapat mengetahui sejarah dari prasasti tersebut. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali fasilitas yang disediakan, seperti ruang baca digital, digital library, miniatur teater, permainan edukasi sejarah digital atau airwall, ruang bawah tanah, area parkir yang luas, dan coffee shop. Kalau untuk pengunjungnya kisaran per bulannya itu sekitar 3.000 orang lebih yang datang kayak gitu. Tapi yang paling ramai sih biasanya di weekend ya, di Sabtu Minggu. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai jenis miniatur yang menggambarkan suasana peristiwa dan juga kejadian pada masa itu. Di bagian dinding juga terlihat banyak informasi mengenai arti dari miniatur tersebut. Nama saya Haryanto, kebetulan saya asal dari Kerawang. Bagus sih, jadi buat anak-anak muda yang tahu sejarah masa lalu, mungkin kayak gitu. Kebetulan kan anak saya baru SD nih, kelas 6, nggak perlu lah pengetahuan sejarah dan langsung kayak prakteknya ya langsung ke lapangan kayak gitu. Jadi bisa lebih tahu sejarah. Kalau pemirsa ini saat ini saya sedang berada di salah satu fasilitas Museum Gedung Juang 45 Bekasi, yaitu airwall. Airwall ini disediakan oleh Museum Gedung Juang 45 Bekasi agar pengunjung, terutama para pelajar, dapat merasakan perasaan pada saat itu. Ketika menggunakan airwall, kita seakan berada di tempat kejadian sehingga kita dapat merasakan bagaimana cara untuk menyelamatkan para sandaraan dari sekutu. Permainan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa penasaran para pengunjung sehingga mereka dapat mempelajari sejarah lebih lanjut. Saat ini saya sedang berada di lantai 2 fasilitas Museum Gedung Juang 45 Bekasi bersama Kaja sebagai tour guide dari Museum Gedung Juang 45. Perkembangan sosial budaya di daerah Bekasi dari masa ke masa juga dijelaskan di museum ini. Mulai dari bagaimana pemisahan Jatinegara dan Karawang dengan Bekasi, hingga apa saja kebudayaan asli Bekasi yang saat ini masih dilestarikan. Contohnya seperti jaipongan, ujungan, tari topeng, tanjidor, lalu ada kuliner khas Bekasi dan juga ada batik khasnya. Semua informasi mengenai kebudayaan Bekasi tidak ada yang terlewat sedikit pun di museum ini. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Museum ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 30, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Museum digital ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat Bekasi mengenai sejarah tempat mereka tinggal. Museum ini dapat dijadikan destinasi yang wajib Anda kunjungi. Baik, beralih pada destinasi selanjutnya, yakni Taman Marga Satwa Ragunan yang berlokasi di Jalan Harsono RM, nomor 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi para wisatawan pada saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Destinasi ini menjadi pilihan yang paling diminati khususnya bagi warga Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan taman marga satwa tertua di Indonesia. Tempat ini dijadikan destinasi keluarga yang paling diminati oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Saat libur Lebaran tahun 2023 ini, Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahma. Jika tadi kita sudah mengunjungi museum bersejarah di Bekasi, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta Selatan. Saat ini saya berada di pintu utara, yuk langsung saja ikuti saya menjelajahi Taman Marga Satwa Ragunan. Kondisi Taman Wisata Marga Satwa Ragunan sangat ramai sebab harga tiket masuknya tidak merogoh kocek dalam. Anda hanya perlu mengeluarkan Rp45.000 untuk 2 orang dewasa. Pembelian tiket ini dapat dilakukan secara daring maupun luring.
Anda akan disuguhkan berbagai jenis satwa pada saat Anda melangkahkan kaki di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Suasana di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan juga rindang dan teduh sebab banyaknya pepohonan. Di area Taman Wisata Marga Satwa Ragunan terdapat berbagai fasilitas yang dapat Anda nikmati ketika berkunjung. Fasilitas yang terdapat di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan diantaranya masjid, toilet, wahana, tempat beristirahat, area parkir yang luas, hingga tempat makan. Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini dibangun di atas lahan seluas 140 hektar, namun Anda tidak perlu khawatir akan tersesat, sebab ada berbagai petunjuk arah yang dapat Anda ikuti. Tak hanya beragam satwa dan tumbuhan, Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini juga dijadikan lokasi penelitian serta memiliki beragam wahana menarik, sehingga sangat pas untuk dijadikan tempat rekreasi sekaligus wisata edukasi. Saat ini saya sedang mengantri Ikar untuk mengelilingi Taman Marga Satwa Ragunan. Oh, kalau dari pihak Ragunan itu terhitung karena kan di setiap itu kita bisa mungkin tiap sore direkap sama petugas pelayanannya, petugas dari khusus bagian tiketing, dan itu nanti langsung ada di share atau diberitahukan di Yaninfo Ragunan, bisa melalui IG atau sebagainya gitu kan di websitenya Ragunan. Terus kalau yang kemarin hari kedua itu tercatat 100.000 lebih. Iya, tapi itu belum seberapa karena dulu pernah nyampe 220.000. Iya, itu sebelum pandemi sekitar tahun 2012-an lah kayak udah pasti ada. Kalau setiap pengunjung yang ramai kayak gini kan udah pasti kita nggak termonitor satu persatu pengunjungnya. Jadi kita sebagai perawat harus standby di depan kandang mengawasi ya tingkah laku pengunjungnya, kita malah bukan ke tingkah laku hewan karena kan pengunjungnya masih tingkat kesadarannya masih rendah. Jadi untuk sanksi terberat biasanya kita di sini hanya diberikan sanksi kita sesuai SOP yang berlaku di Ragunan. Kayak kemarin kejadian ada, nanti kita bawa ke pos security, nanti di situ dia membuat pertanyaan dan biasanya direkam video karena nanti kalau ada pengunjung yang mengunggah ada satwa yang lagi merokok, jadi kita punya sanggahan balik gitu dari pihak Ragunannya tersendiri. Perasaan bahagia muncul ketika saya berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan sebab ukuran setiap kandang sudah disesuaikan dengan kebutuhan para satwa serta lingkungan yang bersih dan sejuk. Banyak sekali satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini seperti berbagai burung, orangutan, harimau, dan satwa liar lainnya, bahkan kapibara. Tak hanya itu, semua satwa terlihat sehat, tak salah jika destinasi ini menjadi pilihan terbaik warga Jakarta dan sekitarnya. Nama saya Yuni dari Cikarang. Bagus sih sebetulnya, cuman capek ya. Kan luas banget. Tapi sih karena murah kali jadinya banyak peminat. Karena murah udah gitu juga kan biar anak-anak juga ke beberapa macam binatang. Karena kan nggak, maaf ya, kalau misalnya kayak ular mungkin di rumah ada, cuman kan di sini ada banyak macamnya gitu kan. Kayak gitu sih sebetulnya. Ya ada edukasinya dikit lah gitu. Nah, setelah kalian mengetahui kedua tempat wisata ini, Museum Gedung Juang 45 Bekasi dan Taman Marga Satwa Ragunan, gimana nih? Kalian makin tertarik bukan untuk mengunjungi kedua tempat ini? Belum lagi harga tiketnya yang terbilang cukup murah, bisa dijadikan pilihan yang baik untuk berwisata. Saya Mutiara Rahma dari Tim Liputan VNews melaporkan. Bagi wisata Museum Gedung Juang 45 dan Taman Wisata Marga Satwa Ragunan sebagai destinasi rekomendasi liburan untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Demikian adalah informasi untuk Anda. Saya Muhammad Roman pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi sampai jumpa di VNews esok hari. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan suatu hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu.